Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dengan NPM 12/11/4/2012 10/222. Di saat ini saya akan membuat video penjelasan mengenai anatomi sistem pernapasan pada manusia. Ya, secara garis besar, pada sistem pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kita masuk pada organ yang pertama, yaitu hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ yang bagian luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lain seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau dan selaput lendir, dan ada yang nama konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas seperti debu dan bakteri. Sedangkan konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Organ yang berikut adalah faring, yaitu hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dari dua saluran, yaitu antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Fungsi dari faring dalam sistem pencernaan yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Tetapi dalam sistem pernapasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara, dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan organ yang melindungi trakea dan terlibat dalam proses suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid yang pada laki-laki dewasa biasa disebut dengan jaku. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang membentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada juga silia yang berfungsi menyaring benda-benda asing dan mendorong apabila ada benda-benda asing yang masuk ke dalam trakea. Yang berikut adalah bronkus. Percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Setelah bronkus, ada paru-paru yang merupakan aktor dalam pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dan yang disebut pleura yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat menimbang dan menepis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas disebut diafragma. Sekat ini nanti akan berguna pada proses pemasukan udara pada paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau ekspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya seperti bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem
pernapasan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.